Halo Sobat Rebahaners dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Ubed alias Ujang Bedil, yang dimana kali ini saya akan mereview film dari Filipina yang berjudul Eva. Film ini dirilis tahun 2021 yang bergenre drama romantik dan menceritakan tentang seorang gadis lugu dari desa yang sedang merantau ke kota menjadi asisten rumah tangga. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita pasang handsfree, siapkan kopi dan kencangkan celana dalam kalian sekencang-kencangnya, karena di film ini mengandung adegan-adegan yang sangat aduhai lah pokoknya mah. Baca. Film diawali dengan memperlihatkan gadis cantik nan lugu yang sedang bersih-bersih di tempat majikannya yang baru. Di sana ia tinggal di komplek mewah yang dimana mereka semua juga mempunyai ART di rumahnya masing-masing. Di hari pertama bekerja pun Eva terkaget karena saat Eva sedang menyapu di halaman depan rumah, Eva melihat ART-ART di sebelahnya dimarahi oleh majikannya. Di sisi lain terlihat wanita-wanita cantik dan seorang pria yang sedang melakukan pemotretan di pinggir pantai. Wanita-wanita dan seorang pria itu bernama Victoria, Charlene, dan Andre. Si Andre yang terlihat memberi kode kepada Victoria, yang entah itu apa kodenya. Akhirnya Victoria pun meminta izin ke toilet. Dengan naluri berburu dan insting cabulnya, Andre pun langsung mengikuti Victoria ke toilet dan tiba-tiba namun tiba-tiba seorang petugas fotografer pun datang dan memanggil Victoria karena terlalu lama di dalam toilet, dan si fotografer mengatakan bahwa ia takut hasil fotonya menjadi jelek karena hari sudah mulai gelap. Di malam hari setelah selesai pemotretan, Victoria pun pulang ke rumah yang dimana Andre pun diajak pulang ke rumah Victoria untuk melanjutkan penaburan bibit yang belum selesai. Dan ternyata Victoria adalah majikan barunya Eva. Eva pun menawari makan pada Andre dan majikannya, namun mereka mengatakan kalau mereka masih kenyang. Dan karena mereka berdua tidak kuat lagi menahan nafsu yang bergejolak karena bisikan setan, mereka pun naik ke atas dan ingin melanjutkan bermain ular tangga yang tadi sempat terganggu oleh si fotografer. Karena terdengar suara aneh di kamar Victoria, Eva pun penasaran dan langsung menghampiri pintu kamar Victoria sambil menempelkan kupingnya di depan pintu kamar. Kata si Eva teh, "Apaan tuh?" Di pagi harinya, terlihat Andre sudah bangun dan terlihat Eva sedang menyiapkan sarapan untuk majikannya. Eva pun menawari Andre untuk sarapan, tapi Andre kembali menolaknya karena masih kenyang. Eva pun mengantarkan Andre yang akan pulang sampai ke depan gerbang. Di sana Andre pun melihat dan mengatakan jika paras Eva yang cantik itu kurang cocok untuk menjadi ART. Kasambay. Andre pun bertanya kepada Eva mengapa dirinya tidak melanjutkan pendidikannya dan malah memilih untuk bekerja. Eva menjawab dia berasal dari keluarga miskin yang tinggal di desa, bahkan ia harus putus sekolah dan memilih bekerja untuk membayar hutang orang tuanya dan menyekolahkan adik-adiknya yang masih kecil. Sungguh wanita yang luar biasa, sudah cantik, tulang punggung keluarga lagi. Kinakausap niya ako. Mendengar hal itu, Andre pun merasa kasihan kepada Eva dan ia pun menyemangati Eva sebelum pulang ke rumahnya. Alah, basa-basi dasar pria. Daw nagbibigay ako ng motibo. Setelah itu, Eva pun masuk ke dalam kembali karena dipanggil oleh majikannya. Namun saat masuk ke dalam kamar Victoria, Eva pun melihat tubuh majikannya yang tidak memakai kostum apapun alias telanjang. Eva yang memang dasarnya polos pun merasa malu, tapi karena rasa penasaran Eva pun akhirnya ia mengintip sang majikannya saat ia sedang mandi. Itlog po at sausage. Walas ya. Di malam harinya seorang lelaki datang menghampiri Eva yang sedang berada di teras. Dia bernama Lauro. Ini dia bebenguknya. Dan akhirnya mereka pun berkenalan dan si Lauro ternyata adalah tetangga sebelahnya yang sama-sama menjadi pembantu di komplek itu. Setelah berkenalan mereka pun akhirnya ngobrol dan berbacot ria. Namun tak lama kemudian obrolan mereka pun harus berakhir karena majikan si Lauro memanggil Lauro untuk kembali ke kandangnya. Lauro! Opo, nandyan na po.
Esok harinya, Victoria pun berangkat kerja dan menitipkan rumah kepada Eva. Saat sedang membersihkan kamar Victoria, Eva menemukan sesuatu seperti balon karet yang dimana Eva pun seperti kebingungan saat melihat benda itu. Karena penasaran dengan benda itu, Eva pun akhirnya mengantongi benda itu untuk dia cari tahu apa fungsi dari benda tersebut. Di malam harinya, Laura pun kembali datang dan mengunjungi kamar Eva saat majikannya sedang pergi. Mereka pun akhirnya kembali berbacot ria sembari melihat indahnya bintang di malam hari. Saat sedang asik berbangus, Eva pun terbawa suasana dan tidak fokus. Hingga kokon si Laura yang ngopepang dan curanlik itu pun mulai beraksi sambil ngagarayam ke tubuh Eva. Dan saat Eva tersadar, akhirnya Eva pun marah dan langsung menyuruh si Laura untuk pergi. Tapi setelah Eva kembali ke kamarnya, tiba-tiba Eva seperti merasakan sesuatu yang aneh alias sagno lah. Karena tadi digrepe oleh si Lauro. Sebelum tidur, Eva mencoba melakukan spiritual dengan mengambil terong di bawah ranjangnya yang tadi dia beli saat berbelanja sayur. Anjing, padahal si Ujang juga punya terong yang lebih joss. Di pagi harinya, Eva menyiapkan sarapan untuk Victoria dan Eva pun naik ke atas untuk mengantarkan sarapan kepada Victoria. Namun saat Eva masuk ke kamar majikannya, ternyata sang majikan alias Victoria sedang adu perisai alias lesbi dengan temannya yaitu Charlene. Astagfirullah. Dan Eva pun akhirnya keluar dari kamar Victoria, tapi karena Eva sangat penasaran dengan yang mereka lakukan, Eva pun lagi dan lagi nguping di depan pintu kamar Victoria. Saat sedang asik nguping sang majikan, tiba-tiba bebenguk si Laura pun datang dan memanggil Eva. Nololi. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Si Laura datang untuk meminta maaf kepada Eva karena perilakunya kemarin yang kurang ajar kepada Eva. Namun Eva pun mengusir Laura karena di dalam masih ada majikannya dan menyuruh Laura untuk datang di malam harinya. Basta, sige, oo na. Sige na, umalis. Malam pun tiba, si Laura pun kembali mendatangi Eva dan ingin meminta maaf kepada Eva. Mereka berdua pun akhirnya kembali mengobrol dan berbacot ria dan Eva pun mulai nyaman dengan kehadiran bebenguk si Laura ini. Ayun nga. Gusto kita. Di keesokan paginya saat Eva sedang bersih-bersih di dapur, Victoria pun terlihat memperhatikan Eva sambil menyantap sarapannya. Balelo. Victoria pun berkata kepada Eva jika dirinya nanti malam lembur dan akan menginap di rumah temannya. Jadi Eva tidak perlu menyiapkan makan malam dan menunggu Victoria pulang. Kesempatan itu pun digunakan Eva untuk mengajak bebenguk si Lauro datang ke rumah majikannya. Karena rayuan maut yang dikeluarkan dari sungut si Lauro dan situasi rumah sedang sepi, akhirnya Eva pun luluh dan mau ditumpak kuda oleh bebenguk si Lauro. Namun setelah permainan kuda renggong selesai, Eva menjadi takut jika pesta kuda renggongnya semalam dengan si Lauro diketahui oleh majikannya. Di keesokan harinya, Eva kembali membereskan kamar Victoria, dan Eva pun menggunakan kesempatan itu dengan menggunakan kasur sang majikan karena di desa sebelumnya kasur yang Eva tiduri tidak ada yang sehalimpu kasur di rumah Victoria. Dan tak lama berselang, sang majikan pun akhirnya pulang. Dan saat masuk ke kamarnya, Eva pun ketakutan. Namun Victoria tidak memarahi Eva, malahan sang majikannya itu memberikan Eva baju untuk bertempur. Di saat Eva memakai baju tempur yang diberi oleh Victoria, sang majikan pun tergoda dengan kecantikan dan keindahan tubuh Eva. Dan tiba-tiba Victoria pun mengajak Eva untuk bertempur dan beradu serabi hanut meskipun Eva terlihat seperti terpaksa. Gusto ko yung lumalaban. Setelah kejadian itu, Eva pun menghampiri Lauro dan menyuruhnya datang di malam hari nanti untuk kembali bermain kuda ronggeng seperti di malam sebelumnya. Tanpa pikir panjang, bebenguk si Lauro pun akhirnya langsung menerima tawaran dari Eva tersebut. Aantayin kita. Mamayang gabi. Dan saat malam tiba, Lauro pun masuk ke kamar Eva dan melakukan aktivitas bermain kuda renggong dengan suara yang cukup keras, hingga Victoria pun terbangun dan menguping di depan pintu kamar Eva. Di pagi hari saat Eva sedang menyiapkan sarapan, Victoria memanggil Eva untuk masuk ke kamarnya. Dan di sana lagi-lagi Eva digeprek oleh Victoria dengan jiwa pelanginya. Kali ini nampak Eva sedang terbawa suasana dan akhirnya... Gusto kita
Di malam hari, Eva kembali mengajak Lauro ke kamarnya, namun ternyata di sana sudah ada Victoria yang menunggu kedatangan mereka dan mengajak Lauro dan Eva berperang secara 3-in-1 di sana. Namun Lauro menolak karena Lauro hanya ingin bercinta dengan Eva seorang. Hal itu pun diperkuat dengan statement jika Lauro jatuh cinta kepada Eva. Lauro juga melarang Eva melakukan adu banteng dengan majikannya itu. Hal itu membuat Victoria sangat terusik dan sangat marah kepada Eva. Tapi Eva juga mengaku bahwa ia juga jatuh cinta kepada Lauro dan akhirnya itu membuat Eva terkena marah oleh sang majikan karena mencintai pria seperti Lauro. Lauro pun akhirnya pergi, namun Eva pun mengejarnya dan tak ingin jika Lauro pergi. Dengan rasa sedih, Eva pun menjelaskan kepada Lauro bahwa Eva mencintai Lauro dengan tulus. Dan tanpa disadari, akhirnya Victoria pun luluh dan membiarkan Eva untuk tetap menjadi wanita normal. Bahkan Victoria menganggap Eva sebagai sahabatnya. Dan kini Eva bersama Lauro bisa hidup dengan tenang melanjutkan kisah cinta mereka tanpa harus bersembunyi-sembunyi lagi. Tamat ending yang sangat mengevakan. Secara keseluruhan, film ini mengajarkan kita untuk jangan pernah mencintai sesama jenis karena makhluk saja yang benda mati jika diadukan dengan sesama jenis dia akan bertolak belakang. Masa kita manusia malah masuk dari belakang? Oh, atuh anjing. Dan baiklah, saya Ujang mewakili para pejuang skater yang tidak pernah menyerah meskipun selalu rungkad. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton. Jika ada request film silahkan tulis di kolom komentar, nanti insya Allah saya buatkan. Dan sekian dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya.